kita pergi ke rumah Tuhan.
Tuhan, dikuduskanlah namamu Bapa. Amin. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Yes, amin. Puji syukur kami naikkan kepada hadiratmu pada pagi hari Amin, ini amin. Tuhan. Kami boleh ada pagi hari ini datang menghadap Engkau dengan sukacita, Yes. dengan kesehatan yang Amin. baru, kekuatan yang baru. Terima Yes. kasih Bapa. Bapa, kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Layakkanlah kami, ampunilah dosa kesalahan kami Bapa. Biarlah kami boleh layak di hadapan-Mu memuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan setiap pelayan Tuhan yang ambil alih pada pagi hari ini. Yes. Kiranya Tuhan, hanya nama-Mu lah yang akan kami agungkan, Yeah. hanya Engkau yang akan kami muliakan. Satukan kami dalam ikatan Roh-Mu yang suci Tuhan, menjadi satu tubuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan semua jemaat yang hadir Tuhan. Yeah. Berikanlah Roh Kudus-Mu, damai sejahtera, sukacita meliputi kami semua. Amin, amin. Kami akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Dari awal pertengahan hingga akhir kami serahkan dalam nama Tuhan Yes. Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami silakan duduk kembali, Bapak Ibu kasih Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Haleluya, luar biasa. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Pendeta Niko Lasante dan juga Bapak Dr. Puspito. Selamat datang di GBD Bukit Sion. Lama tidak berjumpa dan kiranya kasih Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan, kita tentunya mengingat kebesaran Tuhan dalam setiap kehidupan kita, pemeliharaannya yang luar biasa, dan biarlah setiap apa yang kita ucapkan di hadapan Tuhan bukan hanya dari mulut kita, tetapi dari hati kita sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Hari ini kurasa bahagia. Kita naikkan pujian ini sama-sama. Haleluya. Karena Yesus tahu kita, Dia menolong kita, dan setiap apa yang terjadi dalam hidup kita. Hari ini kurasa
saudara. Haleluya. Kita akan pujian lagi bagi Tuhan. Nyanyi glory, glory bagi Sang Raja. Haleluya. menyaksikan kemuliaan Tuhan. Waktu dan tempat kami persilakan.
Kalau tidak ada, masih ada satu pujian lagi bagi Tuhan. Kita akan berdiri bersama-sama dari utara ke selatan, dengan pujian bagi Allah. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Shalom semuanya. Penginjak, selamat pagi ya. Bersyukur bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Hidup setiap kita setia sampai akhir. Amin. Ojo ninggalno Gusti Yesus. Apapun masalah kita hadapi, Dia satu-satunya andalan kita. Di setiap persoalan kita akan terbang tinggi di jauh hadirat-Nya. Dan kita percaya ada kemenangan demi kemenangan di depan kita. Asal satu hal, kita tetap setia. Haleluya. Bisa ditampilkan di depan. Kita lihat ya di dalam Matius 8:19 file nomor 1. Ya, bisa baca di depan dan juga bisa baca di depan masing-masing, bisa dicek ya. Karena kadang-kadang saya juga nulis ayatnya itu salah. Kapan tapi ketika saya sama anak saya sama Pak keliru juga. Oh iya keliru ya, bisa namanya manusia, bisa dicek. Saya akan bacakan ya Matius 8:19. Lalu datanglah siapa? Seorang ahli Taurat dan berkata kepada Tuhan Yesus. Dia berkata apa? Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Tampaknya cukup sederhana, tapi kita selami sedikit ini. Dikatakan seorang ahli Taurat. Ini sebenarnya sesuatu yang keren. Wow. Kenapa? Kita tahu zamannya Tuhan Yesus, namanya ahli Taurat, menilai Tuhan Yesus itu sangat-sangat negatif. Kalau boleh kita katakan, kalau zaman sekarang Tuhan Yesus dikenakan pasal penistaan agama, sehingga itu dia disalibkan. Betul ya? Yesus disalibkan karena apa? Waktu itu karena pasal penistaan agama. Dia menghujat Tuhan, menghujat Bapa. Kan demikian. Tidak ada kesalahan satu pun secara kriminal yang didapat dalam pribadi Tuhan Yesus. Hanya satu, dianggap melanggar hukum sabat dan seterusnya menurut agama Yahudi. Dan ini seorang tokohnya, ahli Taurat, datang kepada Tuhan Yesus. Guru, aku akan ikut engkau
kemana saja engkau pergi. Wow. Ya seperti misalkan ada pendeta yang ngomong ke agama lain, aku akan pindah ke agamamu, itu wow ya. Di medsos bisa santai. Kalau ada pendeta masuk ke agama lain, sebaliknya kalau ada tokoh agama lain masuk ke kita, santai juga. Sama dengan banyak gereja sama. Dan kalau kita lihat ini, ternyata seorang ini datang kepada Yesus, dia mengatakan, aku akan ikut kemana saja engkau pergi. Saya di setiap kita, walaupun kita bukan ahli Taurat, tapi kita anak-anak Tuhan sudah diselamatkan, dikuduskan, kita juga punya komitmen yang sama. Yesus, kemana saja engkau pergi, aku akan ikut engkau. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, kan begitu ya. Satu komitmen kita untuk ikut Yesus sampai akhir. Ikut Yesus, ada pujian banyak diciptakan untuk membangkitkan semangat kita untuk ikut Tuhan Yesus setia sampai akhir. Setelah kita ikut, kita ngomong sama saudara yang lain, monggo sami derek Gusti, monggo sami derek Gusti. Tapi yang kita promosikan apa sekarang? Kan kalau kita ngajak, ayo ke misalkan ke Pantai Kebo, yang kita promosikan itu apa? Pantai Kebo itu orang opone, saya pikir orang kebun, betul ya? Enggak benar saya. Kalau misalkan saya ajak, Bapak Ibu kemana? Mau apa di Malang, tak promosikan, banyak kuliner macam-macam. Pantai juga gak kalah. Malang itu termasuk unik ya. Pantai ada, mall ada, banjir juga ada sekarang ya. Jadi macam-macam. Yang kita promosikan Tuhan Yesus itu pada orang lain itu apa? Mau nggak sami dari apa sih Yesus itu, apa sih menarik? Kalau kita lihat, ahli Taurat ini datang pada Yesus karena apa? Sehingga dia mengatakan, aku akan ikut engkau. Kalau kita lihat ayat sebelumnya, ternyata kemungkinan besar waktu itu Yesus setelah menyembuhkan mertua Petrus, Yesus setelah mengusir roh jahat, Yesus habis membuat mujizat menyembuhkan orang sakit. Tampaknya ini yang buat ahli Taurat tertarik pada Tuhan Yesus. Kalau tidak ada hal seperti itu, kemungkinan besar dia tidak mengatakan hal ini. Sekarang ganti aku tanya, singgarai jenengan ikut Gusti Yesus itu nopo? Ayo pikir baik-baik. Apa sih singgarai menjadi Kristen itu? Saya ingin katakan ya, setiap kita harus punya dasar yang teguh, yang kuat, seperti pohon besar yang ditanam jauh ke dalam, sehingga badai, ombak, angin segala macam terjadi dalam hidup kita, kita tetap teguh kuat di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak tertanam sampai ke dalam, ikut Gusti Yesus hanya nunut wong tua Kristen, ya melok Kristen, hanya sekedar itu, tidak ada dasarnya. Jadi kalau Bapak Ibu tanya kepada saya, Pak Terus jadi nggak ada Gusti Yesus, gak kerap kok. Nah, kan itu tak jawab. Hanya satu pribadi yang berkata, aku pergi ke surga untuk menjadikan tempat bagimu. Sopo sih nggak pengen. Hanya Tuhan Yesus berkata, saya ini pengen ke surga. Dan ternyata ada satu pribadi yang berkata, aku pergi ke Bapa untuk sediakan tempat bagimu. Ya aku pengen. Lo kok percaya sama Gusti Yesus? Ya percaya, sudah terbukti. Dia dari surga dan dia sekarang berada di surga. Ya mana tuh percaya? Kalau dia berasal dari bumi dan dia sekarang masih di kuburan, nggak bangkit, saya nggak percaya. Kan demikian. Itu dasar saya hari ini. Saya ikut Tuhan. Next. Mengikut Yesus kemana saja? Ini pertanyaannya. Nang diwai. Betul nggak kita Yesus kemana saja? Wah, kita nanti buktikan ya. Rombongan orang. Temanya hari ini tidak lain, tidak bukan, sama dengan satu pujian. Next. Nah, kita tahu nih ya, gandol Gusti, saben dina rina wengi
gandol Gusti. Sangat kali ya mereka pujian di atas sukacita, joget, nari-nari. Memang betul kita bersuka dengan Tuhan, tapi betul nggak meresapi gandol Gusti itu kayak apa? Ada dua hal yang saya renungkan tentang gandol Gusti. Yang pertama adalah bergantung sepenuhnya. Kalau bisa tulis bergantung sepenuhnya. Yang kedua, ikut kemanapun. Tadi katakan, guru kemanapun kau pergi, aku derek, aku melok, aku tumut. Arti gandol Gusti seperti itu. Nah, kita kupas satu persatu ya dalam waktu yang singkat. Yang pertama, bergantung sepenuhnya. Apa sih yang bergantung sepenuhnya? Bisa dilanjut. Jadi bergantung sepenuhnya yang pertama itu kita ini sangat perlu, sangat perlu Tuhan Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Seperti pohon yang sangat perlu namanya air. Tidak ada air pasti mati. Demikian juga kita ketika Tuhan berkata, aku air kehidupan, aku roti kehidupan. Ini kalau air dan roti itu kehidupan. Kalau nggak ada air, nggak ada roti, nggak ada makanan nasi dan seterusnya, kita akan binasa. Kita akan cilokok. Makanya kita sangat perlu Tuhan Yesus. Tuhan berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Seperti ranting yang melekat pada pokok anggur. Kalau ranting itu lepas, artinya terpatahkan dan putus, dia tidak mungkin bisa berbuah, tapi justru akan jadi kering dan dicampakkan ke dalam api. Alkitab katakan demikian. Tapi kalau kita melekat terus dengan Tuhan, Alkitab jamin kita akan hidup berbuah di hadapan Tuhan. Artinya berbuah jadi berkat. Ada kebaikan-kebaikan keluar dari hidup kita. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Kan demikian. Selalu melekat. Makin aja males maca Alkitab gitu Bapak Ibu ya. Anak muda cok WA-an terjadi chattingan, IG-an. Kalau WA dengan baca Alkitab boleh. Lebih banyak untuk Tuhan. Sergap-sergapan donga sama Gusti Yesus. Melekat. Karena di dalam Tuhan, ketika kita melekat dengan firman Tuhan, kita akan berbuah. Karena kita sangat perlu Dia. Tanpa air itu kita akan binasa. Makanya bergantung sepenuhnya gandol Gusti Yesus itu artinya kita sangat perlu Dia. Kami tak dapat jalan sendiri. Lanjutkan. Kami perlu jadikan ini satu komitmen bagi Tuhan. Kami perlu Tuhan. Nah, kalau kita tahu kita sangat perlu Tuhan, ojo ninggalkan Gusti Yesus. Seperti kita perlu air, tadi pagi ada yang belum minum, saya jamin tidak ada. Nanti juga, aku cukup sekali, pasti nanti minum juga. Sampai nafas kita entek, kita pasti perlu minum. Dan Tuhan berkata, Dia air kehidupan. Artinya kita minum Dia, bersekutu dengan Dia, kekal selama-lamanya. Dan janji Tuhan bukan sekedar janji kosong ya. Yang kedua, ketika kita tahu berarti sebenarnya kita sangat perlu Dia. Yang kedua artinya kekuatannya di atas kita. Jadi ketika kita mengatakan aku bergantung sama Engkau Tuhan, itu berarti kita menyatakan kekuatan Tuhan kita berada di atas kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Saya tuh nggak ngerti ya, kok kenapa pemasmur mengatakan gunung batu? Setelah saya lihat sendiri di Israel sana, betul-betul gunung batu. Kalau sini saya lihat gunung, waduh tampak indah, hijau-hijau.
Bagi yang pernah ke sana, loh, kok batu tak gini ya, gede-gede ya. Nah, pemazmur mengatakan mengibaratkan Tuhanlah seperti gunung batu itu kokoh kuat. Misalkan kita jalan di satu jalan, kiri kanan jurang, kita bareng-bareng sama orang banyak. Ada yang kurus kerempeng, ada yang gede, ada yang kekar kuat. Misalkan ibu-ibu yang takut tergelincir, kira-kira bisa diinjak sapa sing gandoli. Masa sing krempeng iku tak injak kok tak. Lek aku sing tak sing krempeng gandoli. Sing lomo gede krempeng gandoli pasti padha mlundungi. Ya. Yang kita gandoli selalu lebih kuat, lebih kokoh. Itulah Yesus Tuhan. Maka aja ninggalkan Gusti Yesus. Kalau gandol Gusti, gandol yang terkuat di langit dan di bumi, dan tidak ada kuasa satupun yang lebih kuat daripada Yesus Tuhan. Gandolo setiap saat, dia terkuat. Kalau saya tergelincir, suatu ketika saya pernah tergelincir, karena saya juga pernah naik gunung. Ketika saya tergelincir, memang nggak terlalu tinggi. Yang saya refleks, yang saya lihat bukan rumput gajah untuk gede. Yang saya lihat, saya cari secepat kilat akar pohon. Selalu kenangin, lihat. Orang normal itu, kalau orang normal, saya suka gandolin untuk dia. Inilah arti bergantung sepenuhnya. Kita sangat perlu Tuhan dan kita menyatakan Tuhan kekuatan. Yang kedua, arti gandol Gusti adalah ikut kemanapun Tuhan pergi. Next. Gandol Gusti itu artinya kita ikut. Saya dulu yang sewu ya, rotok nakal kecil ya. Tempat saya di Kota itu ada pabrik tebu, pabrik gula maksudnya. Ya ada truk, ada tebu seperti sekarang. Tapi dulu ada namanya tram. Tram itu kereta api ciri-cirian ngangkut tebu tok. Namanya anak nakal, diajak teman, ayo gandol. Istilah malah itu gandol. Gandol apa gandol tram? Enak kok melok nang ndi. Soalnya tebu ya wong diweneni. Jika kemana bisa ikut, oke lah ikut. Gandol lah saya. Pegangan tebu itu di atas. Suwan nang zaman anak SD ya. Ada sih, nggak ada tram sekarang, mungkin gandol truk ya. Saya tanya, namanya gandol tram itu. Kalau tramnya jalan ke kanan, kita ke kanan, atau kita ke kiri? Ya ke kanan, gampang aja. Saya pikir suwe, kalau mikir suwe kanan ke kanan. Namanya gandol, kan gitu. Ternyata ke kanan, ternyata ke kiri, ternyata berhenti. Yang digandol juga ikut berhenti. Itu seperti tiang awan, tiang api menuntut dalam perjanjian. Tiang apinya berhenti, mereka berhenti juga. Dan saya tidak pernah membaca Alkitab tiang awan belok kanan, misalkan mimpin tiang awan, tiang api. Yang jadi Musa belok kiri, lo nuruti sopo kan gitu ya. Jadi gandol Gusti. Kalau kita gandol Gusti Yesus, nurut Gusti Yesus. Tuhan berkata-katakan ya di atas ya, tidak di atas ya. Ya nurut toh, ojo goroi. Bertobat. Kalau hari ini ada yang suka membohongi, bujuki, bertobat. Gak apa-apa Pak. Ciri-ciri aneh boleh. Gak ada ciri-ciri itu, gak ada. Namanya dusta tetap dusta. Jadikan Tuhan satu-satunya Tuhan. Ojo jadi orang Kristen. Tapi sisi lain, ketika kita sakit, gak waras-waras, wis ngomong pinter aja. Ya ngomong pinter dokter, gak apa-apa ya nang aku ya. Maksudnya gak ada mantra-mantra juga. Oh pinter dokter. Pak aku wedi Pak lewat jalan kono mungkin ada preman, ada apa wis. Mungkin perlu Pak. Datang kok mungkin Pak. Kita dikasih susu. Saya pernah melepas susu seseorang. Tapi bukan susu untuk kekebalan, tapi susu kecantikan. Ibu ingin cuantik, pasang susu di sini. Nanti susu masuk ke gedeng kecil, saya pernah melepas. Tidak ada hubungannya dengan kedokteran, mistis. Tuhan tidak ingin diduakan. Kalau sekali Yesus tetap Yesus. Amen. Makanya sih buat turun itu sopo. Kalau sampai kita ikut Yesus, tapi juga ke kanan minggir. Ikut Yesus tapi ikut juga. Loh saya buat turun itu sopo. Kan gitu. Seperti tadi gandol Gusti,
Tuhan ke sana kita ikut, Tuhan ke sini kita ikut, terus ikut Tuhan. Apa yang Tuhan ajarkan kita ikut. Kasihlah musuhmu, berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu, ikut. Lah becek apa orang itu, Pak? Lah kata bual tak kenaan dek aku sing sorok sapa jembok ikuti sekarang. Sing tak ikuti Yesus yang berkata, ampunilah musuhmu, berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu yang kita ikuti. Lah gorong iso ngikuti aja nyanyi enggak terus Gusti. Ngisi-ngisi ini. Kalau kita nggak ngikuti Tuhan, belum hidup seturut firman Tuhan, kita mami gadol Gusti joget-joget malaikat gedek-gedek. Gowi gitu. Saya sebenarnya ditegur juga apa yang saya sampaikan. Mentaati Tuhan sampai akhir. Sampai akhir di hidupku, bukan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. Biar kau dapati ku hambamu yang setia. Sehari setiap kita ketika pada penghakiman terakhir Tuhan katakan, hambaku jemaat bangun, jemaat yang setia sampai akhir. Kita sudah melewati masa-masa yang lalu, dosa, perbuatan jahat, pelanggaran dan segala macam menyakitkan hati Tuhan. Hari ini bertobat. Kalau waktu yang kita punyai hanya sedikit lagi, Tuhan datang. Ojo ketinggalan. Masih yang berdiri di depan ini, guru itu tanggung jawabnya besar. Karena saya sampaikan, saya juga berusaha menjaga diri. Seperti Paulus katakan, aku juga menjaga diriku. Jangan sampai setelah aku mengabarkan Injil, aku sendiri ditolak. Ini Paulus ini. Paulus itu kalau sekarang boleh tak kaliber, tidak kemana-mana ya. Dia katakan, aku menjaga diriku sendiri. Jadi kemanapun Tuhan pergi, kita harus ikut. Jadi kalau kita simpulkan seperti ini, next. Jadi Tuhan Yesus itu dari pelayanannya 3,5 tahun dari Nazaret sampai kepada Golgota. Ketika saya menyampaikan, ada yang ngomong, Pak, kok nggak dari Bethlehem, Pak? Bethlehem kan kelahirannya, betul. Tapi pelayanannya mulai dari Nazaret. Kalau dia ngomong dari Bethlehem, sebenarnya bukan dari Bethlehem, dari surga. Ya kan? Dari surga ke Bethlehem, kemudian dari Bethlehem ke Mesir ke Nazaret, keliling-keliling, Golgota, balik lagi ke surga. Gitu. Ini perjalanan Tuhan Yesus. Dan 1 Yohanes 2:6, semua yang berkata dia ada dalam Tuhan Yesus wajib hidup seperti Kristus hidup. 1 Yohanes 2:6. Ini yang saya pegang. Jadi kalau kita mengatakan derek Gusti Yesus, gandol Gusti Yesus, inilah yang harus kita lalui. Dari Nazaret menuju kepada Golgota. Artinya apa Bapak Ibu? Mungkin saat ini kita ada di antara kita berada di satu kota namanya Kana, kelimpahan air laut. Wow, sukacita. Ada juga saat ini mungkin berada di Galilea, Danau Galilea. Ada badai luar biasa. Tuhan mengadakan mujizat. Badai itu reda. Persoalan keluargamu reda. Kita bersuka cita. Mungkin kita mengalami hal itu. Mungkin juga kita di satu tempat, Betsaida, di mana ada kelimpahan roti dan 5 roti dan 2 ikan. Kita senang, kekurangan ekonomi, Tuhan mengadakan mujizat, kita bersuka cita. Jika kita boleh menyanyikan apa tadi, gadol Gusti, Sabentino, Rino, gadol Gusti. Dirongi, senang terus. Kita berada di tempat-tempat seperti itu. Itu berarti Nazaret hingga Golgota. Mungkin sekarang kita berada di satu tempat namanya Siloam. Kita sakit, Tuhan sembuhkan dengan mujizatnya. Kita berada di satu tempat namanya kolam Bethesda. Kita juga sakit, dicelikan mata kita dengan melihat kemuliaan Tuhan. Kita mengalami mujizat Tuhan, dan mujizat Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Tapi satu hal yang saya ingatkan dari setiap kita, bisa jadi
Saat ini kita berada dalam perjalanan ke Golgota. Via Dolorosa. Tidak ada mujizat lagi. Tidak ada pertolongan Tuhan lagi. Dalam jalan ke Golgota, seakan-akan kita ditinggalkan Tuhan. Kita sudah berdoa berkali-kali, Tuhan tidak menjawab doa kita. Golgota artinya penyaliban kedagingan kita. Orang yang hidup dalam Kristus harus menyalibkan seluruh keegoan, kedagingan kita. Nafsu, iri hati, serakah, kebencian, semuanya disalib. Itu proses Tuhan. Jadi kalau ada teman sahabat kita, satu jemaat yang bersorak-sorai, saya bersaksi, saya sakit Tuhan sembuhkan, kita betul bersuka cita. Ada lagi saya bersaksi, saya kekurangan ekonomi, hutangku banyak, berdoa Tuhan cukupkan, Tuhan bayar, Tuhan sampai bersaksi seperti kita bersuka cita. Kita baca iri kalau kita sendiri, saya sudah mengalami hal seperti itu, kalau belum ada pertolongan, kita ada di Golgota. Meskipun Tuhan tak menolong, meskipun di dalam daging, ku tetap memilih ku percaya dan mengucap syukur. Saya alami sekarang saya berada di Golgota. Saya sudah mengalami yang namanya kemarin malam sebelum tidur kita berbicara dengan Pak Pendeta Niko Heri. Saya simpulkan apakah Tuhan ini mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Saya batin waktu saya juga. Saya mengalami. Kalau saya di tempat ini bukan berarti saya langsung duduk ini enggak. Saya mengalami perjalanan spiritual bersama Tuhan. Kalau saya saksikan sampai sore sudah kalau tidak ada. Saya pernah sakit hampir mati Tuhan sembuhkan. Saya pernah kekurangan uang nol sama sekali Tuhan cukupkan. Tapi sekarang saya berada di Golgota, saya punya masalah yang hingga hari ini belum ada tanda pertolongan. Tapi saya tahu saya harus ikut Yesus sampai Golgota itu mematikan tubuh kedagingan saya, ego saya. Dan saatnya kita lihat kebangkitan rohani terjadi. Saya akan kembali pemain musik ke depan. Saya ingin setiap kita Bapak Ibu dan dulu Gusti Yesus sampai akhir. Kita perlu Dia. Dan kita sangat bergantung sepenuhnya akan Dia. Tidak ada cara lain dalam dunia ini. Apapun masalahmu, tetap percaya Tuhan beserta kita. Tetap percaya. Kalau hari ini kita berada di satu tempat, sehingga kita bersuka cita, itu mujizat kita alami. Tapi Yesus kadang-kadang membawa kita ke satu tempat Golgota, penyaliban itu. Kecuali yang
udah angkat tangan, silakan kalian maju ke depan. Kita akan doakan secara khusus. Kita ingin doakan secara khusus. Kau memiliki hati yang kuat, kandung Gusti. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Silakan engkau yang masih muda, mari jangan malu, jangan malu, maju ke depan, maju ke depan, maju ke depan, maju. Imani, imani, hanya Tuhan yang menjadi sandaranmu, dan Tuhan tidak pernah membuat engkau menjadi orang yang kecewa, orang yang frustasi, orang yang tidak memiliki kelimpahan yang Tuhan anugerahkan. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan sangat Rohmu ada di sini. Rohmu datang menghidupi setiap pribadi. Rohmu bergerak Tuhan di setiap waktu. Rohmu menguatkan, Rohmu meneguhkan, Rohmu menjaga, Rohmu yang memelihara. Ada yang lemah, ada yang tidak berdaya, ada yang mulai patah semangat. Kuatkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus.
keluarga yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang ada di dalam kelemahan, Tuhan kuatkan dan selalu hibur. Dan menghadapi masa-masa persalinan mereka, Tuhan, hanya Kau yang kami pandang. Kami tidak melihat bentuk-bentuk yang kadang iblis menaruh. Kami percaya apa yang Tuhan beri bagi ibu-ibu hamil ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan terjadi. Amin. Berkat Tuhan ada. Amin. Dan membuat anak-anak terlahir dengan baik. Yes. Sempurna. Amin. 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 Kami berdoa untuk semua pemimpin Yes. gereja, majelis itu siapapun, Ya, Tuhan. mungkin orang-orang tua yang ada di tempat ini, Yes. Tuhan beri kami otoritas Amin. daripada Amin. Amin. membuat kami menjadi orang yang dikagumi Amin. oleh setiap keluarga kami. Yes. Amin. Dan oleh Tuhan yang kami agungkan. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Kami percaya saudara-saudara kami yang ada di rumah karena sakit, Ya. Tuhan ada di Lawat sana. mereka, Tuhan. Dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami tidak menyebut nama mereka satu persatu, tapi kami tetap percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang datang dan menyembuhkan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Saatnya kami akan memberi korban. Amin. Amin. Tuhan, Engkau Tuhan yang menjadi sumber berkat. Berkati Tuhan anak-anak-Mu. Yes. Apapun yang kami persembahkan, Amin. kami tahu Engkau layak menerima. Yes. Amin. Terpujilah Terpuji Bapa. nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya berkati Tuhan katakan. Amin. Terima kasih. Saatnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan hari ini. Merasa bahagia. Haleluya.
Dr. Puspito dan juga Bapak Pendeta Nikola Sante, kiranya Tuhan senantiasa yang melimpahkan kasih-Nya dan berkat-Nya dalam setiap kehidupan keluarga Panjenengan semuanya. Terima kasih. Saya akan menyampaikan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Jadwal bayaran ibadah raya minggu depan 16 November 2025. Sound leader Bapak Heri, singer Bapak Bayu dan Ibu Sutini, musik Ibu Dita, Bapak Andreas, Saudara Silvanus dan Saudara Dion. Persembahan Ibu Eni dan Ibu Sriah. LCD nanti akan dikondisikan oleh pemuda, asyar atau penerima tamu keluarga Bapak Suyan. Jadwal ibadah komisi pria Rabu malam 12 November 2025. Tempat Bapak Wahyu siap nih? Oke, Bapak Wahyu, ujian Bapak Yusak, firman Bapak Wastol, musik Bapak Daniel jam 6 sore. Ada persembahan. Harusnya tempatnya di Bapak Sunarji, tetapi ada kepentingan yang lainnya, akhirnya diundur ke jadwal berikutnya. Jadwal ibadah komisi wanita Kamis 13 November 2025. Tempat Ibu Bailah, ujian Ibu Tuti, renungan Ibu Eko Winasih, jam 2:30 sore, musik Saudara Silvanus. Jadwal doa Jumat 14 November 2025, WL Saudara Silvanus, musik Saudara Yohanes, jam 4:30 hingga 5:30 sore di gereja. Jadwal muda remaja Dots nanti sore 9 November 2025, jam 5 sore di gereja. Sound leader Kak Stefanus, firman Kak Silvanus, musik Saudara Pres, persembahan Saudara Yosef. Jadwal muda remaja Dots Sabtu depan 15 November 2025 jam 5 di gereja. Sound leader Kak Andreas, firman Tuhan Kak Mona, musik Saudara Dion, persembahan Saudara Samuel. Ya, mungkin ada tambahan lagi dari Bapak Ibu. Ya, terima kasih sekali lagi kepada hambanya yang dari kemarin sudah melayani kita, Dr. Puspito, yang sangat-sangat memberkati khususnya jemaat di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati beliau di dalam pekerjaannya, juga di dalam pelayanan. Biar Tuhan terus berkarya atas beliau. Dan terima kasih juga kepada hambanya Pendeta Nikola Sante yang senantiasa terus bekerja dalam keadaan apapun dalam gereja di tempat ini. Biar Tuhan senantiasa memberkati beliau di dalam pelayanan juga dan keluarganya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan Ecclesia Ministry EMF yang akan ditangani oleh Bapak Pendeta Yosia Krismawan yang dari Senden Dampak itu akan mengadakan berencana hari Sabtu tanggal 15, hari Sabtu ini tanggal 15 ini, November 2025 akan mengadakan sekolah ministry yang akan diselenggarakan di Gereja PPG Pujian Bangun di tempat ini, yang kurang lebih nanti akan dilaksanakan mulainya kurang lebih jam 9 sampai sore. Jadi ada session pertama dan session kedua. Terus siapa yang harus mengikuti? Nah, ini semua Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk pendalaman Alkitab, tentunya yang terlibat di dalam pelayanan, yang pertama anak sekolah minggu, pemuda remaja, wanita, kaum pria. Ya, saya mohon untuk menyempatkan waktu, jadi punya komitmen untuk ambil bagian dalam ikut ambil dalam acara ini supaya acara ini berjalan dengan baik dan lancar. Supaya ini adalah suatu pembekalan yang tentunya harus kita miliki dan terima, supaya dalam kita menyampaikan, dalam kita tentunya yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan itu tidak serta-merta dari apa yang kita miliki sendiri, kemampuan yang kita miliki sendiri, tetapi suatu hal yang benar-benar jelas supaya apa yang kita sampaikan itu benar-benar tidak salah, ya, seperti itu. Jadi ada wawasan, ada pembelingan itu sendiri, ya itu. Jadi saya mohon yang terlibat di dalam pelayanan, entah di kaum pria, wanita, pemuda, remaja, sekolah minggu, saya mohon untuk mengikuti acara sekolah ministry yang akan diselenggarakan hari Sabtu tanggal 15 November 2025. Jadi Sabtu ini, ya, dalam minggu yang akan kita lalui ini. Ya,
Jadi dan juga saya mohon untuk pemuda dan remaja untuk semuanya ikut, yang tidak memiliki kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Kalau ibaratnya izin dulu, kalau ibaratnya masih bisa, kita utamakan untuk acara ini. Jadi saya mohon pemuda dan remaja untuk semuanya ikut. Dan kemarin saya sudah koordinir sama Mas Bayu sama Mbak Mona terkait dengan ini untuk menyampaikan ikut pemuda remaja. Nah itu. Jadi nanti dalam setelah ibadah ini saya diminta oleh Pak Pendeta Franky untuk siapa-siapa dan berapa jumlahnya terkait untuk melaporkan kegiatan yang akan diselenggarakan kali ini supaya bisa tertata rapi dan pesertanya berapa, suruh melaporkan terkait ini. Jadi setelah acara ibadah ini saya segera untuk melaporkan berapa orang yang ikut serta di dalam yang beliau akan mengadakan school ministry ini. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk pelayanan minggu depan. Oh iya. Iya. Yang kedua, mohon maaf terkait pelayanan sudah. Terus setiap hari Selasa, Bapak Ibu Saudara jiwa kuat, saya mohon kita PR Pastori belakang ini masih dalam tahap renovasi. Ya, kita beberapa minggu kemarin kita sudah terus bekerja ya. Kita lanjutkan setiap hari Selasa kita akan terus lakukan sampai selesai ya, sampai selesai. Jadi tinggal pasang plafonnya. Jadi rangkanya sudah bisa pasang kemarin Bapak Sule, Pak Damiri, Pak Wasto, Pak Iti dan teman-teman yang lain. Nah, untuk saya mohon Bapak Ibu Saudara yang untuk meluangkan waktu untuk membangun restoran ini sampai selesainya. Dan juga kita sebelum Natal tiba, ya Natal kita akan diselenggarakan tanggal 22 Desember. Nah, sebelum itu kita juga ada pengecetan gedung gereja. Ya, jadi kita dalam tahap-tahap ini setelah pastori selesai baru kita langkah ke pengecetan gedung gereja. Ya, seperti itu. Ya, seperti biasa kita lakukan artinya mulai pagi jam 7 kita mulai. Hanya itu, terima kasih yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang besar-besarnya. Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya kami serahkan. Terima kasih. Itu pengumuman untuk minggu ini. Kita semua berdiri, kita naikkan pujian bagi Tuhan. Jadikan kami satu, kita tutup ibadah kita bersama-sama. Kami rendahkan diri Tuhan dan curah hati.
Sebagai telah ingat akan firman Tuhan, bersyukur kita senantiasa, bersyukur senantiasa hari ke hari bersama Yesus Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita siap terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya Tuhan memberkati keluargamu, pekerjaanmu, apapun yang engkau lakukan, Tuhan jadikan berhasil. Dan engkau jadi berkat di tengah-tengah masyarakat. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih Tuhan Yesus dan bersama Roh Kudus menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai kita bersama Tuhan di surga kekal bersama Tuhan, kekuatan pengharapan kita. Yang percaya dan diberkati kita katakan amin. Haleluya. Sebab tidak ada nama lain yang boleh kita puji selain hanya nama Yesus. Yang sepakat katakan amin. Amin. Suara-suara bagi Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Mari bersuka cita bersama.